Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Suatu malam di sebuah desa yang berada di Provinsi Jawa Timur, terasa sangat sepi. Langit terlihat hitam, karena sang rembulan tidak menampakkan diri. Demikian pula dengan bintang-bintangnya. Mereka bersembunyi entah di mana. Mungkin karena malam itu tengah hujan. Walau tidaklah deras, hanya gerimis halus saja sejak sore tadi. Para warga memilih berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Padahal saat itu, jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Di sebuah rumah tinggallah seorang perempuan yang bernama si Ira. Kini Ira tengah hamil besar, bahkan tinggal menunggu waktu, di mana ia akan melahirkan. Ia merebahkan dirinya di ruang keluarga, berkumpul dengan ketujuh anaknya. Ia terlihat gelisah karena memikirkan suaminya yang belum pulang dari luar Jawa dan tidak tahu kapan suaminya akan pulang. Pada masa itu, memang sangat sulit untuk berkomunikasi karena tidak seperti pada masa ini yang sudah banyak macam alat komunikasi. Bu, Bapak kok belum pulang juga ya? Memangnya Bapak pergi keluar Jawa mau ngapain sih, Bu? Tanya si Mamang, anak laki-laki yang keenam, yang saat itu berusia 7 tahun. Iya nak, Ibu juga tidak tahu kapan Bapak pulang. Bapak keluar Jawa, mau jual sawah kita yang di sana. Jawab Ira berbohong. Bu, nanti kalau Bapak pulang, belikan Mamang sepeda ya Bu, ucap Mamang lagi. Iya, nanti Bapak yang belikan, asal kamu jangan nakal ya. Mendengar ucapan sang ibu, Mamang terlihat sangat senang. Lalu ia tertidur dengan lelap. Demikian pula dengan anak-anaknya yang lain. Di saat semua anak-anaknya tertidur, tentunya suasana terasa begitu sunyi. Ira semakin resah. Di saat itulah, samar-samar ia mendengar suara bisikan di telinganya. Kamu harus jaga anak yang ada di dalam kandunganmu. Dia milikku. Dia milikku. Mendengar suara bisikan itu, sontak membuat Ira terkejut. Seketika ia membuka kedua matanya dan langsung melihat ke sisi kanan dan juga kirinya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali anak-anaknya yang tengah tertidur pulas. Seketika bulu kuduknya meremang. Ira terus beristighfar. Belum lagi hilang rasa terkejutnya. Tiba-tiba saja, terdengar suara seperti cakaran tangan dengan kuku-kukunya yang tajam tepat di dinding papan rumahnya, di mana saat itu ia sedang bersandar. Tentu saja Ira terkejut, bahkan terjingkat dari tempat duduknya dan menjauhi dinding itu. Ira sangat ketakutan, tubuhnya gemetaran, dan persekian detik suara garukan pada dinding sudah tidak terdengar lagi, namun berganti dengan suara-suara langkah berat dari luar sana, seakan banyak orang tengah berjalan mengelilingi rumahnya. Belum lagi suara-suara geraman dan juga tangis bayi. Astagfirullah, suara apa lagi itu? Kali ini Ira mulai menangis, walau tidak sampai bersuara. Bapak, kenapa Bapak tega menumbalkan aku? Terdengar suara anak kecil berteriak
dan menangis dari luar rumah, dan suara itu terus berulang terdengar. Tubuh Ira semakin gemetaran, antara rasa takut yang teramat sangat, dengan rasa iba mendengar suara teriakan dan juga tangisan anak kecil itu, yang entah suara anak siapa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Di tengah-tengah situasi yang sangat menegangkan itu, suara ketukan itu terdengar dari pintu depan. Ira tidak bergerak, ia hanya diam dengan dada berdebar. Suara ketukan itu terus berulang, hingga terdengar suara memanggil, "Ibu, buka pintu, Bu. Ini Bapak pulang." Demikian suara itu berkata. "Hah? Bapak sudah pulang?" Ira berkata dalam hati. Lalu dengan rasa ragu dan takut, perlahan ia berdiri dari duduknya dan mulai melangkah menuju pintu depan. Setelah berada di depan pintu depan, sesaat ia berdiri dengan ragu akan membuka pintu itu. Lalu ia berkata untuk memastikan jika yang di luar benar suaminya atau bukan. Siapa yang di luar?" "Bu, ini Bapak pulang, Bu. Cepat buka pintu. Bapak capek sekali, Bu." Jawaban dari luar. Memang Ira kenal dengan suara suaminya, tapi hanya memastikan saja kebenarannya. Karena sebelumnya ia baru saja mengalami hal menakutkan. Lalu Ira pun membuka pintu itu. Dan benar saja, di depan pintu itu berdiri suaminya, yaitu si Rajib, yang tengah memikul karung besar. Bapak sudah pulang." Brak! Begitu ia membuka pintu dan mengetahui suaminya yang pulang, anehnya Ira langsung ambruk dan terjatuh tidak sadarkan diri di depan pintu. Tentu saja hal itu membuat Rajib terkejut dan panik. Bukannya senang ia pulang, justru istrinya malah pingsan. Rajib langsung masuk ke dalam rumah, menurunkan karungnya, lalu memangku tubuh istrinya dan dibaringkan di ruang keluarga. Lalu Rajib menutup pintu kembali rumahnya. Di saat itulah, tanpa sengaja, Rajib memandang ke arah luar pintu rumah. "Astagfirullahaladzim." Rajib beristighfar karena ia sangat terkejut. Di luar, tepat di depan pintu rumahnya, ia melihat sosok tinggi besar, hitam, tengah berdiri menatap ke arahnya. Sosok itu menggeram dengan pelan, mulutnya menyeringai, memamerkan gigi taring yang panjang. Kemudian dengan cepat, Rajib menutup pintu dan lalu menguncinya. Siapakah makhluk itu? Dan kenapa ada di depan pintu rumahnya? Kini ayam sudah berkokok, menandakan waktu pagi telah tiba. Pagi yang cerah, secerah raut wajah si Rajib. Pagi itu Rajib terlihat sangat senang, karena ketika subuh hari, ia terbangun dari tidurnya dan langsung mengecek isi karung yang ia dapatkan dari Aki Odeng. Ternyata isi karung itu sudah berubah semua, yaitu dari bentuk dedaunan yang kering, kini menjadi lembaran uang. Rajib masih diam tidak memberitahukan kepada sang istri, apalagi kepada anak-anaknya, jika ia pulang membawa uang sekarung besar. Pagi itu pula Ira telah tersadar dari pingsannya. Walau masih terlihat masih pucat, mungkin rasa takut yang ia rasakan masih terasa di benaknya. Ternyata yang membuatnya menjadi pingsan tidak lain karena saat membuka pintu untuk suaminya, ia melihat penampakan yang sangat menyeramkan tepat di belakang suaminya. Selain Ira yang sangat senang dengan kedatangan Rajib, ketujuh anaknya juga sudah pasti senang
dan juga bahagia. Di ruang keluarga, mereka berkumpul dan sambil sarapan pagi. "Pak, katanya mau belikan sepeda buat Mamang. Mana sepedanya? Kok tidak ada, Pak?" tanya Mamang sembari merengek. Iya, tenang saja. Nanti Bapak belikan sepeda semuanya," jawab Rajib sembari tertawa dengan ringan. "Masa iya semuanya sepeda, Pak? Rojak kan sudah besar. Jangan sepeda lah, Pak. Rojak mau sepeda motor saja. Soalnya sekolah Rojak jauh, Pak," sambung Rojak anak pertamanya, yang saat itu sudah sekolah di kelas 2 SMA. "Iya, tenang saja. Nanti Bapak belikan. Tapi kalian semua harus janji sama Bapak. Sekolah yang rajin, supaya kalian kelak menjadi orang sukses," ucap Rajib dengan raut wajah terlihat serius. Singkat ceritanya, 3 hari sudah Rajib berada di rumahnya. Dalam 3 hari itu, sudah beberapa perubahan yang ia lakukan. Mulai dari merenovasi rumahnya, membeli sepeda motor 2 unit, beberapa unit sepeda buat anak-anaknya, perabotan elektronik, dan tidak lupa pula segala kebutuhan dan perlengkapan si bayi. Tentu saja perubahan pada kehidupan Rajib menjadi bahan sorotan warga kampung. Dari mana tiba-tiba saja Rajib punya uang banyak? Menanggapi banyak pertanyaan para warga, Rajib pun menjawab dengan santai jika ia baru saja pulang dari luar Jawa dan habis menjual harta warisan dari orang tuanya. Sebagian warga pada percaya, karena memang di desa itu kebetulan tidak ada yang sekampung dengannya, kecuali si Tatang. Rajib tidak bisa berbohong. Ia berkata jujur kepada Tatang dari mana sumber harta yang ia miliki saat ini. Suatu malam Rajib bertandang ke rumah si Tatang. Ia membawa banyak oleh-oleh untuk Tatang. Mungkin sebagai ucapan terima kasih pada Tatang karena apa yang ia miliki saat ini. Salah satunya jasa dari Tatang. Rajib dan Tatang mengobrol serius di teras depan rumah Tatang. "Tang, atas bantuannya, aku mengucapkan banyak terima kasih ya," ucap Rajib mengawali obrolan. Terima kasih untuk apa, Jib?" jawab Tatang pula. "Ya semuanya, Tang. Karena ini kan juga atas jasamu. Kamu yang memberikan petunjuk dan juga alamatnya," jawab Rajib lagi. Mendengar ucapan Rajib, Tatang hanya tersenyum kecut. Lalu ia berkata dengan pelan kepada Rajib, "Jib, siapa yang kamu jadikan tumbal, Jib?" Demikian tanya Tatang kepada Rajib dengan suara sedikit bergetar. Mendengar pertanyaan Tatang, sesaat Rajib terdiam, sembari celingak-celinguk ke kanan dan kiri, memastikan jika saat itu tidak ada orang lain yang mendengar selain si Tatang. Lalu Rajib pun berkata dengan suara pelan pula, "Anakku yang masih ada di dalam perut istriku, Tang. Dia yang aku jadikan tumbal." Demikian bisiknya kepada Tatang. Mendengar ucapan Rajib, sontak Tatang terkejut dan menatap wajah Rajib. "Kamu serius, Jib? Kamu tega sekali, Jib." Demikian ucapan Tatang benar-benar merasa terkejut. "Ya mau gimana lagi, Tang? Tapi tidak saat ini anakku diambilnya. Nanti setelah lahir, dan kalau dia sudah berumur setengah tahun, Tang," jawab si Rajib. Lalu Rajib melanjutkan ceritanya. "Dan apabila setelah berumur setahun aku tidak menepati janji,
maka aku sebagai gantinya, Tang. Sambung Rajib lagi semakin pelan. Mendengar penjelasan dari Rajib, Tatang hanya menghela nafas berat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam yang dingin dan hening, gelap karena sang rembulan tengah tidak menampakkan dirinya, menghiasi malam itu. Hanya hujan gerimis yang perlahan membasahi bumi dan juga isinya. Tiba-tiba saja, keheningan malam itu dipecahkan oleh suara tangisan si Ira yang merasa perutnya sangat sakit. Mungkin saat itu ia akan melahirkan. Melihat Ira akan melahirkan, Rajib merasa kebingungan. Karena saat itu, waktu menunjukkan jam 12 malam. Tentunya saat itu jangankan bidan, dukun beranak pun sudah pada tidur. Akhirnya mau tidak mau, ia harus memanggil dukun bayi. Namun tidak dia yang pergi, melainkan Rajib menyuruh anak pertamanya, yaitu si Rozak. Rozak pergi menjemput dukun beranak itu. Sementara Rajib menemani si Ira yang merintih kesakitan. Di saat situasi panik, Rajib dibuat semakin ketakutan dengan suara-suara aneh yang ia dengar dari luar rumah. Rajib mendengar bermacam suara, suara geraman, suara tawangikik, suara ringgik kuda. Sedang di daerah tersebut tidak pernah ada kuda, walau satu ekor. Bahkan suara memanggil nama dirinya. Rajib, Rajib. Rajib sangat terkejut mendengar namanya dipanggil oleh seseorang dari luar rumah. Namun yang membuatnya terkejut bukan karena namanya dipanggil, tapi suara seseorang yang memanggil namanya itu. Ya, ia seperti tidak asing dengan suaranya. Dalam ketakutannya, ia mengingat suara siapa gerangan. Sesaat kemudian, raut wajah Rajib menegang dan juga pucat pasi, karena ia benar-benar telah mengingatnya. Itulah suara Aki Odeng. Dalam situasi menegangkan bagi Rajib, terdengar suara ketukan di depan pintu. Tentu saja Rajib tidak berani langsung membukanya. Hingga kembali, suara ketukan itu terdengar beruntun. Rajib beranjak melangkah mendekati pintu itu, dan dengan tergagap ia bertanya, Siapa di luar? Demikian tanya Rajib. Ini aku, Pak, Rojak. Cepat buka, Pak, jawab seseorang dari luar. Dan ternyata itu adalah Rojak, anak pertamanya, yang tadi ia suruh untuk menjemput dukun bayi. Rajib menghela nafas lega, lalu ia membuka pintu dengan segera. Lama benar buka pintunya, Pak. Kami ketakutan, Pak. Kami diikuti makhluk seram, ucap Rojak dengan nafas tersengal-sengal. Ia bersama Mbah Dukun bayi itu. Dan di perjalanan mereka menuju rumah ini, mereka diikuti makhluk hitam yang sangat menyeramkan hingga di depan rumah. Singkat ceritanya, malam itu anak ke-8 Rajib dan Ira lahir dengan sehat dan selamat. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Ira sangat senang. Demikian pula dengan Rajib. Namun di balik rasa senang dan juga bahagianya si Rajib, terselip rasa sedih dan takut. Karena jelas setahun mendatang, ia harus menyerahkan putri satu-satunya kepada jin pesugihan. Anak Rajib kini menjadi 8 orang. Namun anak perempuannya hanya 1, yaitu bayi yang baru lahir ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Demikian terus berjalan sebagaimana mestinya. Kehidupan keluarga Rajib dari segi ekonomi terlihat semakin meningkat secara pesat. Rajib dapat dikatakan jadi orang paling kaya di desa itu.
Selain kebun sawit yang luas, ia juga memiliki usaha lain, seperti toko sembako di beberapa tempat. Dengan demikian, jelas tidak pernah lagi ia merasakan kekurangan soal masalah kebutuhan hidup. Namun semua itu, apakah sudah menjamin Rajib bahagia? Tidak. Ternyata harta yang melimpah tidaklah membuat Rajib bahagia. Dan ketidakbahagiaannya hanya ia sendiri yang tahu, karena Rajib masih merahasiakannya. Hingga saat itu, tidak ada seorang pun tahu dari mana ia mendapatkan hartanya. Walau beberapa kali sempat istrinya bertanya, kecuali si Tatang. Setiap Rajib memandang wajah putrinya yang semakin hari semakin terlihat lucu dan cantik, ia selalu menangis. Tentunya ia berusaha agar kesedihan serta tangisannya tidak terlihat oleh Ira. Sebenarnya akhir-akhir ini, semakin kuat rasa curiganya Ira terhadap si Rajib. Pasti ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi, karena ia sering melihat kelebatan-kelebatan bayangan hitam tidak jelas di rumahnya. Bahkan pernah juga ia melihat sesosok menakutkan tengah menimang bayinya di saat terjaga tengah malam. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ganjil yang terjadi selama setahun terakhir. Namun setiap ia menyampaikan kepada si Rajib, selalu saja si Rajib mengelak dan berkata jika semua itu hanyalah halusinasi. Suatu sore yang tenang selepas pada asar, Rajib berpamitan kepada sang istri jika ia hendak main ke rumah si Tatang sahabatnya. Setibanya di rumah Tatang, kebetulan saat itu Tatang tengah berada di rumahnya. Rajib dan Tatang duduk santai mengobrol di teras depan rumah Tatang. "Ada apa, Jib? Tumben, biasanya sibuk terus," tanya Tatang membuka obrolan. "Iya, Tang. Aku memang sibuk terus. Ya biasalah, mengurus usahaku. Oh ya Tang, aku mau cerita sama kamu," ucap si Rajib. Namun ucapannya terhenti. Terlihat raut wajahnya berubah menjadi muram. Bahkan kedua matanya berkaca-kaca. Tentu saja hal itu membuat Tatang merasa heran dan lalu bertanya lagi, "Kamu kenapa, Jib? Kok sedih? Ada masalah apa, Jib?" tanya si Tatang sembari menepuk pelan bau si Rajib. "Ayo, kita ngobrolnya di dalam saja. Tidak enak nanti dilihat orang," sambung si Tatang sembari beranjak berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk, Tatang mempersilahkan duduk untuk si Rajib dan melanjutkan mengobrol. "Ada apa dengan kamu, Jib? Kelihatannya kamu sedih sekali," kembali Tatang bertanya mengawali obrolan. "Begini, Tang. 3 hari lagi umur anak perempuanku genap setahun. Dan kamu tahu kan maksudnya?" Demikian ucapan Rajib dengan pelan. Dan kali ini Rajib tidak dapat membendung lagi air matanya. Butiran bening menetes dan mengalir di pipinya. Mendengar ucapan Rajib, Tatang sangat terkejut. Lalu ia berkata, "Astagfirullah. Iya juga, Jib. Tidak terasa waktu berlalu ya," ucap Tatang dengan pelan. Namun jelas terdengar ada kecemasan dari nada suaranya. Karena Tatang sangat mengetahui dan juga memahami dari arti genap setahun umur anaknya Rajib. "Lalu bagaimana, Jib?" sambung Tatang lagi bertanya. "Aku tidak sanggup, Tang, dan aku tidak rela rasanya menyerahkan anakku ke para jin itu. Biarlah aku yang menggantikannya," jawab Rajib dengan pasti. Namun air matanya terlihat semakin deras mengalir. Mendengar jawaban dari Rajib, Tatang terlihat terkejut.
dan lalu berkata, "Yang serius kamu, Jip? Lalu bagaimana dengan anak-anakmu yang lain? Mereka juga masih kecil-kecil." "Tang, aku ini sudah tua. Mungkin umurku tidak akan lama lagi di dunia ini. Tapi anakku, dia masih panjang masa depannya. Biarlah dia melanjutkan hidupnya dengan bahagia, dengan harta yang ada. Aku yakin istriku bisa membesarkan anak-anakku dengan baik." Demikian ucapan Rajib dengan penuh keyakinan. "Tapi bagaimana caranya untuk menggantikannya agar aku saja yang mereka ambil? Jangan anakku, Tang. Aku tidak tahu caranya," sambung Rajib semakin pilu. Sejenak Tatang tertunduk dan terdiam. Lalu Tatang berbicara, "Begini saja, Jip. Pertama, kamu harus bicarakan hal ini kepada istrimu. Lalu kamu pergi ke rumah temanku. Dia seorang ustadz. Titipkan anakmu itu kepada ustadz untuk sementara. Aku yakin ustadz itu bisa melindungi anakmu. Namun tidak untukmu, Jip." Demikian ujar Tatang, memberi solusi. Singkat ceritanya, siang itu dengan menggunakan mobil pribadinya, Rajib memboyong anak-anaknya dan juga istrinya pergi ke rumah seorang ustadz temannya Tatang. Bahkan Tatang ikut serta bersama mereka. Setibanya di rumah ustadz, yang kebetulan ustadz tersebut tengah berada di rumahnya, Tatang turun dari mobil si Rajib. Namun Rajib dan juga keluarganya masih di dalam mobil. Tatang pun kemudian masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan serius kepada sang ustadz. Terlihat ustadz pun terkejut dan berulang kali beristighfar. Tidak berselang lama, Tatang pun keluar dan menghampiri Rajib di dalam mobilnya, menyuruh agar segera turun dan masuk ke dalam rumah ustadz. Di saat itu terlihat wajah Ira begitu sembab, karena sejak ia tahu masalah sebenarnya dari Rajib, Ira tidak hentinya menangis, karena tidak ada pilihan yang menyenangkan, dan akhirnya ia harus mengikuti keputusan si Rajib, yakni Rajib akan pergi untuk selamanya, menjadi penghuni sendang pesugihan itu. Singkat cerita, setelah menitipkan anak-anak dan juga istrinya kepada Pak Ustadz, Rajib berpamitan. Tentunya saat itu saat yang begitu menyedihkan. Rajib menangis, memeluk dan mencium satu persatu anak-anaknya. Walau saat itu semua anaknya belum ada yang mengerti dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semuanya selesai, Rajib dan Tatang pergi kembali ke rumah si Rajib. Kira-kira jam 9 malam, Rajib dan Tatang tiba di rumahnya. Saat itu Tatang memutuskan untuk menemani sahabatnya, karena malam itu detik-detik terakhir hidup Rajib. Ya, Rajib akan pergi atau dijemput jin pesugihan, sesuai perjanjiannya dengan para jin itu. Ketika baru tiba di depan rumah Rajib, terlihat rumah itu sangat gelap, karena memang ketika berangkat siang tadi, semua lampu belum dihidupkan. Dari sorot cahaya lampu mobil yang mengarah ke bagian depan rumah Rajib, Tatang dapat melihat di beberapa titik rumah itu. Jelas sekali, sosok-sosok hitam berdiri menatap tajam ke arah mereka. Rajib sangat ketakutan. Beda dengan Tatang. Tatang terlihat tenang. "Sudah, tenang saja, Jip. Ayo parkirkan mobilmu dan kita masuk." Tatang pun berusaha menenangkan si Rajib. Setelah memarkirkan mobil itu, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, mereka duduk di ruang keluarga. Walau semua lampu di rumah itu telah dinyalakan, namun suasananya terasa sangat menyeramkan.
Terdengar geraman-geraman tidak jelas, serta langkah-langkah berat, seakan tengah mengepung rumah itu. Berulang Tatang melirik kepada jam dinding yang menempel di atas TV di ruang keluarga itu. Saat waktu menunjukkan jam 11:30 malam, Tatang beringsut dari tempat duduknya, menghadap ke Rajib yang gemetar, serta air matanya tidak henti mengalir. Lalu Tatang berbicara dengan pelan. "Jip, sebentar lagi saatnya mereka datang untuk menjemput anakmu. Namun kamu telah mengingkari perjanjian itu. Jadi kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi padamu. Jangan pernah kamu jawab apapun dari mereka, karena mereka itu licik, Jip. Mereka akan berusaha menarik kamu dan juga keturunanmu. Maka dari itu, apapun yang terjadi, kamu harus diam dan terima. Urusan selanjutnya, biarkan aku yang ngurus. Jangan khawatir, tidak lama lagi aku juga akan menyusulmu ke sana, Jip, untuk mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan. Karena aku sudah terikat perjanjian juga dengan mereka," ucap Tatang panjang lebar. Mendengar ucapan Tatang, Rajib hanya diam dan menganggukkan kepala. Rajib menangis dan memeluk Tatang sembari berkata, "Tang, kamu sahabatku. Aku titip anak-anak dan juga istriku." Demikian ucapannya, lalu melepaskan pelukan dari Tatang. Kemudian Rajib melangkah masuk ke dalam kamarnya dan menutup rapat pintunya. Tinggallah Tatang duduk sendiri di ruang itu. Kembali Tatang melirik jam dinding. Waktu menunjukkan tepat jam 12 malam. Raut wajah tengah terlihat tegang. Tiba-tiba saja, laksana terjadi gempa bumi, serta rumah itu berguncang dengan hebat. Terdengar pula suara ledakan keras dari kamar Rajib. Sesaat kemudian situasi kembali tenang, hening, tidak terdengar suara apapun. Bahkan sosok-sosok yang berseliweran di rumah itu seketika lenyap begitu saja. Namun rumah itu terasa panas, serta bau sangit, bagaikan aroma daging yang hangus terbakar. Setelah dapat menguasai dirinya, Tatang bangkit berdiri dan melangkah mendekati pintu kamar Rajib. Pelan ia membuka pintu kamar Rajib. Sedikit terbuka, Tatang mengarahkan pandangannya ke dalam. Namun di dalam kamar itu, terlihat gelap serta penuh dengan kepulan asap, seperti ada yang terbakar. Tatang meraih senter besar yang berada di atas meja kecil dekat pintu kamar itu. Lalu dengan senter itu, Tatang melihat ke dalam kamar Rajib. Di saat itulah, Tatang melihat tubuh Rajib tergeletak di lantai kamarnya. Kini Rajib hangus dan tidak bernyawa lagi. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan, Rajib. Tunggu aku di sana." Demikian Tatang berkata dalam hatinya. Singkat ceritanya, malam itu juga Tatang menghubungi RT dan RW setempat dan meminta kepada RT dan RW agar kondisi jenazah Rajib jangan sampai banyak yang melihat, karena kasihan dengan si Rajib. Kondisi jenazahnya sangat memprihatinkan. Warga tetangga mengira jika Rajib meninggal karena disambar petir, karena bertepatan pada kejadian meninggalnya si Rajib. Di desa itu tengah hujan deras serta banyak petir, hingga semua warga bahkan RT RW beranggapan sama, yaitu Rajib meninggal karena disambar petir. Singkatnya 3 hari kemudian, Tatang menjemput anak-anak dan istri si Rajib untuk kembali ke rumahnya, melanjutkan kehidupan dunia sesuai harapan Rajib. Ia mengorbankan dirinya
demi keluarga yang ia sayangi. Walau jalan yang ia tempuh sangat salah, bahkan terbilang sesat. Kini tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah kepergian suaminya yaitu si Rajib, Ira beserta ke-8 anaknya kembali hidup seperti semula. Semua usaha yang sudah dirintisnya bangkrut dalam sekejap. Beberapa toko sembako ludes dimakan sang jago merah. Usaha yang lainnya pun kena tipu rekan kerjanya dan sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Rojak sebagai anak paling tua, ia pun penasaran dengan semua yang telah terjadi. Aneh baginya, bapaknya yang tiba-tiba punya uang banyak, tapi itu semua hanya bertahan sampai 1 tahun. Setelahnya hilang dalam sekejap. Ira yang sudah didesak oleh anaknya dengan berbagai pertanyaan, mau tidak mau harus menjelaskan secara detail tentang apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Rojak pun sebagai anak paling tua, ia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bisa menghidupi ibunya dan juga adik-adiknya. Tidak mau bernasib seperti bapaknya, Rojak pun mencari pekerjaan hingga keluar kota. Dan juga ia ingat perkataan dari Pak Ustadz sewaktu ia tinggal di rumahnya. Mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah, bahkan dengan cara yang sesat, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Karena jelas semua itu hanya tipu daya iblis yang berusaha menjerumuskan kita. Tetaplah berusaha dan berjuang di dalam ridha Allah, serta perbanyaklah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya kita akan selalu merasa cukup dan bahagia tentunya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.